Sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Sebelum itu gimana kalau kita sapa yang nonton dulu? Oh iya. Gimana ya nyapanya? Hai Vicky. Halo Mas Zaya. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Mas Zaya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya, kita di sini kasih kesempatan buat ngobrol santai gitu. Sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Sebelum itu gimana kalau kita sapa yang nonton dulu? Oh iya. Gimana ya nyapanya ya? Hai. Hai penonton gitu yang di rumah. Maaf ya, kita masih agak amatiran gitu sebagai seorang yang membawakan sebuah podcast gitu. Iya nih, di sini kita mau ini. Kita tuh ada segmen namanya podcast Markas. Jadi mungkin ngobrol biasa aja. Ngobrol santai aja sih. Gitu. Ngomongin kan kita di sini di podcast podcast Markas. Pasti pembahasannya nggak jauh-jauh dari seputar Markas Isludin gitu. Sebenarnya kalau dari Pak Vicky sendiri apa sih gitu? Gimana pertama kali tahu adanya Markas Isludin tuh dari mana? Temen tuh awalnya bilang, Vick mau daftar markas nggak gitu. Terus aku mikir-mikir dulu. Nah tapi sebelum itu kamu udah tahu apa itu markas atau bagaimana? Emang nggak tahu sama sekali, cuma diajak doang? Nggak tahu, sebenarnya ada markas tuh nggak tahu. Dulu tuh kan ada asrama, tapi nggak tahu kalau ada markas Isludin. Terus kayak baru cari tahu gitu kan setelah itu. Terus ya udah iseng daftar gitu doang. Kalau Mas Zaya tahu dari mana nih? Aku sih sempet dengar dulu dari senior ada yang menyarankan gitu. Kamu kalau bosan hidup gini-gini aja coba deh masuk ada rumah binaan yang emang di sana tuh insya Allah tertata, teratur lah gitu, bagaimana kegiatan dari pagi sampai malam gitu. Memang aku sendiri kan, oh iya sebenarnya bagus tuh kayaknya gitu. Berarti bukan kayak aku ya yang iseng-iseng gitu, enggak ya? Dan memang sebelumnya udah dikasih tahu sebelum ada saran lah gitu dari situ. Berarti motivasinya bagus dong Mbak Mazaya ini? Iya, gitu-gitu aja sih. Seperti orang pada umumnya. Apa alasannya apa nih? Kalau aku sendiri sih mungkin karena menurut aku tuh markas itu tempat yang perfect dari segala sisi gitu ya. Mungkin dia dari segi keilmuannya dapat gitu. Dan segi kegiatannya juga bagus-bagus. Kuliah gimana tuh? Bukannya kalau rumah binaan tuh biasanya nggak kuliah nggak sih? Apa gimana? Nah dan bagusnya tuh di markas tuh kita juga tetap ada waktu untuk kuliah dan bahkan diharuskan untuk kuliah gitu ya. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh menurut aku. Ya, berarti sih buat aku. Berarti darasnya nggak ada di pagi hari? Nggak ada sih, tahu saya ya. Paham saya yang masih maba di sini. Kan Mbak Vicky kan udah tingkat 2 ya di markas ya. Iya, udah mau kelar, alhamdulillah. Apalagi saya masih maba di sini. Dengar-dengar Mbak Mazaya bukannya pernah ini ya, bareng sama saya juga tesnya? Iya, waktu itu sempat ketemu juga kan sama iya. Ya, nyoba dulu waktu pas tingkat 1 mau naik tingkat 2, sempat kan udah dengar tuh udah pengen bagus nih tempat gitu. Udah semangat gitu ya? Udah planning juga kalau masuk aku bakal gimana ya gitu. Iya. Ternyata aku dari belum dapat tahun itu gitu. Akhirnya aku nyoba lagi di tahun kedua kemarin. Dan sebenarnya juga nggak masuk lagi sebenarnya. Oh gitu. Iya. Waduh waktu pengumuman tuh saya ya gimana ya harus coba berapa kali lagi gitu. Tapi sebenarnya kepikiran waktu itu aku harus rosip ya biar tahun besok masih punya kesempatan. Berarti pengen banget ya masuk markas itu? Ya seperti itulah ya mungkin gitu. Karena aku sendiri yang butuh terhadap markas ini gitu. Aku nggak akan afdol ketika aku masih melanjutkan kegiatanku tapi masih sama gitu-gitu aja. Alhamdulillah ternyata masuk kan gitu. Kalau di markas tuh kayak lebih terarah gitu kan, mau ngapain, mau ini, mau itu. Ya cocok lah buat orang yang nggak terlalu sadar diri kayak saya ini mungkin. Kalau nggak belajarnya tuh karena nggak dipukul gitu, nggak akan jalan gitu. Buat orang yang hilang arah gitu kan? Iya, tepat sekali ya, benar. Terus kalau dari Mbak Vicky sendiri nih, kan lebih lama ya di sini. Jadi mungkin lebih tahu dari sebelumnya kegiatan markas itu seperti apa gitu. Tapi kalau dari pandangan Mbak Vicky sendiri gimana sih gitu? Dari apa yang sudah dari dulu sama sekarang tuh seperti apa bedanya? Bedanya gitu ya.
kalau dilihat dari dulu dibandingin sama aku pas tingkat 1 sama pas Yang tingkat sekarang. satunya Mbak Mazaya itu ya beda banget lah. Aku lihat tuh kalau tingkat satunya Mbak Mazaya tuh kayak tiap hari tuh ada daros. Kayak waktu kosong tuh juga nggak ada gitu, kayak ada lagi. Tapi tuh ya biar hari-hari kita tuh lebih produktif gitu kan. Kalau zaman aku tingkat 1 tuh jadwal ada, tapi kayak banyak ustadz yang nggak ada. Misalnya mungkin ustadznya berhalangan lah, inilah kayak gitu. Jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain dan kegiatan tuh nggak diganti apa-apa gitu loh. Jadi dibiarin iya, kosong iya, gitu iya, aja. iya. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi nggak ada bedanya. Struktur kali ya. Kurang rapi gitu loh. Terus kalau sekarang juga pengurusnya juga lebih keren sih kalau menurut aku. Terus Emang pengurusnya siapa kalau boleh tahu? pengurusnya angkatan aku. Keren banget sih, apalagi yang berada di balik layar ini ya kalau teman-teman tahu. Mbak Mazaya gimana? Kalau selama di markas ngerasa kesulitan atau keberatan gitu nggak? Apa terlalu padat apa gimana gitu apa? Karena mungkin saya sebelumnya sudah pengen gitu kan, udah pengen dan udah tahu bagaimana sih kayaknya bakalan seperti apa ketika hidup di markas itu. Jadi udah ya siap lah ibarat mental. Iya walaupun full tetap ya udah jalanin aja gitu kan. Jalannya aja itu karena udah siap ya bakalan dengan kegiatan seperti ini jadi udah konsekuensi dari awal. Udah biasa gitu kan jadinya. Nggak biasa banget sebenarnya. Dipaksa ngafal itu nggak biasa banget sebenarnya. Karena dari dulu emang udah pengen ngafal ini, pengen gini. Tapi kalah sama malas gitu. Tapi sekarang kan emang bener-bener mau nggak mau harus setor kan ya. Waduh itu tuh ya, ayo mau nggak mau harus belajar nih, harus ngafal nih. Hafal pokoknya yang penting ngafalin dulu, coba dulu kayak gitu. Aduh. Ya meskipun sampai ngebul tuh otak tuh. Lalu kalau lihat temen udah ngafal nih, mereka udah hatam, kita belum, pastilah ada di hati tuh. Ya kapan kayak gitu. Ya apalagi ada banyak temen yang kayak lebih pinter gitu kan, kayak dia di pondoknya dulu tuh pernah ngafal gitu. Jadi kayak ngafal burda sekali setor selesai. Kayak lihat kok bisa. Apalah kita gitu kan ya ngafal tuh sampai gulung-gulung sampai berhari-hari gitu kan. Ya mungkin Terus nggak apa-apa. Terus Mbak Mazaya waktu dulu pas awal masuk markas nih, aku waktu itu lagi nggak di markas. Dengar sempat digusur nih dari rumah. Waktu baru awal masuk banget nggak sih ceritanya itu? Apa gimana? Coba ceritain. Baru dapat sebulan lebih apa ya waktu itu. Masih di rumah lama sih gitu. Enggak emang penggusuran kan. Bukan penggusuran lagi tuh. Jadi posisi kita masih di dalam rumah, tapi rumah itu udah dihancurin kan. Dihancurin? Itu dihancurin kenapa ya? Emang kita tuh sudah ngerasa teman dari hari sebelumnya itu kok aneh ini, sifat mamanya tuh aneh. Kita kayak dikurung di dalam imaro itu, nggak boleh keluar dan nggak ada air sama sekali gitu. Air mati. Kita sampai mikir kita salah apa sama mama gitu. Kita benar-benar stres seharian itu. Besok paginya kenapa ada banyak orang depan rumah, udah ngerasa curiga kan. Terus sempat debat sama polisi juga waktu itu di bawah. Terus waktu itu Firda dengar masa mereka bahas mau diusir-usiran kayak gitu, masa sih gitu. Terus masih ada yang nguatin gak mungkin, kita wafidan, insya Allah kita bakal dilindungin gitu. Tapi dan mama juga udah nyuruh ini di rumah pokoknya tutup jendela, tutup pintu gitu. Itu mamanya bolak-balik datengin rumah kalian berarti? Enggak, tapi cuma lewat chat. Oh, lewat chat. Tutup pintu, tutup jendela, jangan dibukain kalau ada yang gedor. Dan waktu itu posisi polisi emang gedor rumah gitu. Kan kita udah diamanain seperti itu, kita nggak buka pintu. Tapi lama-lama makin ngerasa aneh di situ. Kok waktu di jendela tuh waktu dilihat kayak ada sesuatu dari atas, kayak butiran, tapi bukan debu biasa gitu. Dari langit-langit rumah? Bukan sih, dari luaran jendela sendiri, masih dari luar. Terus ini apa itu? Ternyata itu kayaknya runtuhan bangunan. Mulai dihancur-hancurin ya? Apa nih? Gitu. Terus kita minta tolong ke teman yang siapa yang temennya rumahnya deket sini Suto gitu. Lihatin ada apa sih di Suto kita gitu.
ternyata benar ada alat penghancur di atas gitu. Berarti belum bilang ke pihak markas. Kita bingung mau bilang. Sebenarnya kita waktu itu udah, wah kita harus ngabarin orang markas, tapi di sisi lain kita takut ngelangkain mamanya karena kita udah dipesanin seperti itu. Tapi ternyata udah kita dapat serumah sebenarnya, udah kita beres-beres, kita nggak tahu apa kita akan dipus atau gimana gitu. Kita udah tahu di atas kita ini ada mesin penghancur, masa kita diem aja, kita gitu. Sempat debat sebenarnya, udah nggak apa-apa. Udah yang mau beres-beres sekarang beres-beres. Akhirnya kita beres-beres, yang mau langsung masukin apa aja yang bisa, dan itu posisi masih gedor tuh rumah, dan itu maksa kita tetap nggak ada yang berani buka, sampai akhirnya pintunya dijebol retak tengahnya gitu. Oh iya, Jadi pintunya tuh kejebol karena itu orang yang jebol. Si polisi. Tengahnya tuh bolong gara-gara didobrak sama mereka, tetap kita nggak bukain kan. Jadi waktu polisi masuk tuh kita udah nangis sambil beres-beres. Ini untungnya teman-teman markas pun langsung sigap datang saat itu juga buat iya, ya, untungnya langsung bantu kita buat keluar, dieksekusi semua, terus barang-barang juga dieksekusi. Evakuasi. Iya. Apa sih? Berarti tuh katanya gara-gara mamanya ini nggak sesuai perjanjian, harusnya apa namanya bangunnya di situ. ya harusnya berapa lantai doang, tapi mamanya tuh lebih gitu kan? Enggak, tapi ternyata mamanya tuh belum mendaftarkan, ibarat gitu. mau bikin imaro belum mendaftarkan imaro itu gitu ke pihak yang berwajib. Makanya mungkin mamanya sebelumnya tahu, makanya sengaja ngurung kita. Jadi kalau dari Mbak Vicky sendiri nih, apa sih pengalaman yang mengesankan buat Mbak Vicky? Paling aku tuh kan agak banyak kegiatan di luar kan sebenarnya, nggak pernah kepikiran buat tiba-tiba diterima di markas. Ya paling jadi anak yang sering izin, tapi padahal tuh ya aku tuh nggak tahu kalau bakal diterima di markas. Pokoknya aku udah bilang aku emang berorganisasi gitu kan, nggak aktif juga sih. Ya waktu itu nyantol di satu organisasi, terus kayak kok tetap diterima sih, kayak heran aja gitu. Ya udah akhirnya ya mencoba untuk menyeimbangkan lah antara kedua hal itu. Tapi kalau untuk kegiatan markas sekarang sih udah nggak bisa kayaknya buat organisasi lagi, soalnya kan markas sekarang padat banget kan. Kalau dulu mungkin masih bisa nyolong-nyolong izin sana izin sini, sekarang tuh udah makin ketat dan makin full. Jadi kayak kemungkinannya buat harapannya Mbak Mazaya buat markas Usuludin, Apa ya harapannya ya? Markas itu udah bagus gitu. Udah bagus ya? Iya udah bagus sih, tapi ya semoga untuk kedepannya markas bisa mencetak kader-kader yang Azhari yang siap lah gitu buat ngaji. Ibarat karena kita di sini tuh bukan goya kita lah di markas ini, tapi mungkin markasnya cuma jadi wasilah untuk mempermudah kita belajar di Azhar itu sendiri. Nah kalau dari Mbak Vicky ini apa nih? harapan dari aku semoga markas itu selalu istiqomah buat bantu teman-teman yang hilang arah kayak kita ini. Itu tuh biar lebih terarah gitu, dan semoga nggak cuma orang-orang pinter doang yang diterima yang boleh masuk ya, karena masa soalnya susah, masa ujiannya susah, terus yang diterima kan bakal yang pinter-pinter doang ya? Kan padahal yang butuh arahan itu siapa? Yang butuh arahan tuh orang-orang yang nggak tahu apa-apa, kayak ini buku ini nggak tahu ini apa, ini gimana sih, ini apa maksudnya kayak gini, kayak gitu kan. Harus yang lebih membutuhkan sebenarnya ada kan ya, nggak cuma yang pinter-pinter doang yang butuh kita, butuh markas kok butuh kita. Tapi kayaknya kalau kegiatan markas sendiri sebenarnya padat ya. Padat sih. Dari mungkin nggak tahu ya tahun kemarin apa sepertinya apa enggak, tapi saya ngerasain dari awal tuh langsung masuk gitu. Pagi tuh udah langsung harus setoran gitu. Tapi itu pulang kuliah kita ada daras. Iya. Setelah itu malamnya kita ada mudzakarah gitu. Dan itu kita pun tiap harinya ngomongnya pakai bahasa Arab gitu ya. Tapi dan juga masih ada kegiatan mingguan juga. Gitu. Bulanan juga. Satu ada ini sih kiraan khusus. Tapi dan juga di akhir bulan tuh kita pasti ada ini loh. Ada evaluasi gitu. Evaluasi bulanan ya? Jadi apa aja yang udah kita hafalin selama sebulan tuh kita evaluasi di akhir bulan untuk biar lebih baik lagi lah selanjutnya. Kalau dulu ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, cuma sering juga sih, tiap bulan juga. Terus tiap evaluasi tuh rasanya kayak deg-degan gitu loh, kayak takut ditunjuk. Kemarin sempat evaluasi sebelum ujian kan, tapi alhamdulillah nggak ketunjuk. Nggak tahu ya berkat doa siapa, aku nggak ketunjuk coba. Maksudnya itu berarti
Yang kemarin itu kan, yang si Rumaji itu kan, Iya. tukang mic. Heeh. Saya nggak dapat. Dapet ya? Iya. Lagi nggak Aduh. beruntung. Soalnya belum siap banget kemarin Iya, tuh kayak, iya. ya ampun nggak siap banget. Kecuali kalau dapat logo Arabia masih mending. Kalau dapat Matan, kalau Nah, dapat Quran. itu yang saya dapat. Aduh. Terus gimana? Lancar. Ya gitu. Ya bagus-bagus sama, tapi namanya juga evaluasi. Kan? Evaluasi. Tahu apa aja yang udah kita dapat selama ini. Ya udah, karena kita udah ngalor ngidul nih ngobrolnya. Aduh, makin kemana-mana kalau dilanjutin ya. Jadi mungkin sampai sini Sampai aja sini dulu ya teman-teman. obrolan kita hari ini. Buat teman-teman yang masih pengen dengerin kita, mungkin bisa lah untuk di next podcast Iya. selanjutnya yang insya Allah bakalan terus update juga. Jadi nantikan aja di podcast selanjutnya. Dadah, wassalam.